belum direkam. Jadi subjek dalam bahasa Arab ini kan ada 5 ya. Ada fa'il, naib fa'il, mubtada, isim kana, dan isim inna. Begitu. Tapi penamaan subjek ini, ya penamaan subjek. Nah, di sini tergantung pada apakah subjek, apakah kata kerjanya itu aktif atau pasif. Ya, jadi penamaan subjek itu tergantung pada satu, kata kerjanya aktif atau pasif. Kemudian yang kedua, terletak pada penamaannya itu tergantung pada di mana letak subjek itu. Nah, apakah sebelum kata kerjanya atau predikatnya, ataukah subjek ini diletakkan setelah kata kerjanya. Itu nanti yang akan menentukan nama subjek itu. Nah, kita lihat di sini untuk yang poin pertama dulu. Apakah subjek itu aktif atau pasif, begitu ya. Nah, di sini kalau subjeknya apakah kata kerjanya itu aktif apa pasif, begitu ya. Kalau kata kerjanya itu aktif, maka si subjek ini disebut sebagai fa'il. Begitu. Kalau kata kerjanya aktif. Ini si subjek disebut sebagai fa'il. Nah, subjek disebut fa'il. Kalau seandainya kata kerjanya itu pasif atau fi'il majhul, bina majhul ya, maka subjeknya itu namanya adalah naib fa'il. Begitu. Tapi entah itu fa'il ataupun naib fa'il, ya, letaknya ini setelah predikatnya atau setelah fi'ilnya. Ada qa'ada at-talibu nudhiro al-kitabu. Nah ini. Pasti ini kan at-talib dan al-kitab ini adalah subjek. Begitu. Sementara qa'ada dan juga nudhiro ini disebut sebagai predikat. Jadi predikat dulu, baru kemudian subjek ya, predikat subjek seperti itu. Nah, kemudian ada juga yang disebut mubtada. Nah, dan juga khobar. Nah, kalau yang di atas predikat itu mendahului subjeknya secara letak begitu ya, Bapak Ibu. Jadi dalam bahasa Arab itu predikat ada yang konstruksinya adalah predikat, subjek, ada yang subjek predikat gitu. Nah, yang subjek predikat itu yang kayak gimana? Itulah yang disebut mubtada, subjek, khobar itu adalah predikat. Nah, jadi ini letaknya ya. Jadi kalau seandainya subjek itu mendahului predikatnya, maka dia dinamakan mubtada. Begitu. Tapi kalau predikat dulu, baru kemudian subjek, nah maka ada dua kemungkinan. Kalau predikatnya itu dari kata kerja aktif, itu disebut fa'il. Subjeknya namanya. Kalau kata kerjanya itu pasif, maka subjeknya namanya adalah naib fa'il. Yang jelas pada poin pertama dan poin kedua, fa'il dan naib fa'il, si yang namanya subjek, itu harus diletakkan sebelum si yang namanya kata kerja itu diletakkan sebelum subjeknya. Tapi kalau mubtada dan khobar, si yang namanya subjek itu diletakkan sebelum predikatnya. Gitu. Seperti itu Bapak Ibu. Kalau isim kana bagaimana? Nah ini kalau khobar ini terdiri dari isim, terdiri dari jar majrur, terdiri dari fi'il. Bagaimana kalau khobar yang terdiri dari isim? Misalnya at-talibu ini mubtada, subjek, jamilun. Nah ini predikat. Tapi predikatnya diisi oleh isim. Begitu. Predikatnya ini diisi oleh isim. Nah,
Jadi nanti harus kita tekankan dari awal bahwa predikat di dalam bahasa Arab itu tidak mesti dari kata kerja. Ya, tidak selalu identik dengan kata kerja. Jadi predikat itu meliputi kata kerja dan yang non kata kerja, non fi'il, kira-kira begitu. Jamilun itu isim, bukan fi'il. Kemudian predikat juga di dalam bahasa Arab itu bisa berbentuk jar majrur. Kalau dalam bahasa Inggris kan predikat itu harus berupa kata kerja ya. Dia guru, he harus ada is a teacher begitu. He is a teacher. Berarti kan ada is-nya. Nah, atau kalau dia di kelas, he is in the class misalnya begitu. Atau nah ini ada ini. Tapi itu adalah predikatnya, kata kerja. Tapi kalau bahasa Arab, kata kerja itu tidak selalu berbentuk predikat. Berbentuk apa? Predikat itu tidak selalu berbentuk kata kerja. Bisa berupa jar majrur, fil fasli atau kata depan dan yang dirujuk kata depannya. At-talibu fil fasli. Kemudian yang terakhir, khobar ini bisa juga berbentuk fi'il. At-talibu yaq'udu. Begitu. Yaq'udu. Nah, at-talibu jamilun, at-talibu fil fasli, at-talibu yaq'udu. Begitu. Nah, at-talibu fil fasli. Nah, at-talibu yaq'udu. Kira-kira seperti ini. Bapak Ibu ya. Nah, jadi khobar ini ada berbentuk isim, ada berbentuk jar majrur, ada juga yang berbentuk fi'il. Sementara itu kayak isim kana, ini kan tinggal ditambahkan kana, ya. Terus plus khobarnya. Nah, kanat talibu jamilan. Asalnya at-talibu jamilun, karena ada kana, jamilun menjadi jamilan. Kanat talibu fil fasli, ini berarti mansubnya. Kalau fil fasli ini harusnya mansub. Tapi karena dia bukan isim, maka kita sebut dia fi mahalli nasbin. Yaq'udu ini juga harusnya mansub, tapi karena dia bukan isim, maka kita sebut fi'il ini fi mahalli nasbin. Begitu. Walaupun bentuknya marfu seperti ini ya, yaq'udu. Dia hanya akan menjadi mansub kalau dimasukin oleh amil nawasib namanya lan. Karena talibu lan yaq'uda, itu baru mansub. Begitu. Bukan fi mahalli nasbin lagi, tapi mansub ya, bil fathah. Nah kalau ini kenapa disebut fi mahalli nasbin? Karena seharusnya yang namanya khobar kana itu mansub. Begitu, mansub. Nah tapi karena ini bukan isim, fil fasli, seperti yang di sini, atau ya ini, maka ini disebut sebagai fi mahalli nasbin. Nah terakhir ini isim inna. Ini adalah subjek yang paling beda sendiri ya. Kenapa disebut paling beda sendiri? Walaupun dia secara susunan ini sama dengan mubtada, tinggal ditambahkan inna, sama juga dengan isim kana, tinggal ditambahkan kana begitu. Tapi di sini secara i'rab isim inna ini mansub ya Bapak Ibu. Secara i'rab yang namanya isim inna di sini adalah mansub. Contohnya adalah inna taliba jamilun. Begitu. Inna taliba fil fasli. Dan inna taliba yaq'udu. Begitu. Ya, inna taliba yaq'udu. Nah, inna taliba jamilun, inna taliba fil fasli, dan inna taliba yaq'udu. Begitu. Nah, di sini yang kita perhatikan adalah setelah innanya ini kan mansub semua. Lalu kemudian untuk khobar innanya ini sama dengan khobar pada mubtada khobar ya. Jadi marfu semua. Inna taliba jamilun fil fasli fi mahali raf'in, dan yaqudu juga fi mahali raf'in. Tapi at-talib
Nah, ini mansub karena ada inna. Nah, kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Terkait dengan subjek dan predikat di dalam bahasa Arab. Tapi susunannya ini tidak mesti harus subjek predikat objek di dalam bahasa Arab itu. Susunan dalam bahasa Arab bisa berbentuk subjek predikat, ini namanya mubtada khobar. Bisa berbentuk predikat subjek, itu namanya adalah fa'il, fi'il, fa'il, atau fi'il naib fa'il. Begitu. Jadi ini tergantung. Lalu kemudian ada juga yang disebut sebagai objek. Ini maf'ulun bih. Objek itu nama lainnya dalam bahasa Arab disebut maf'ulun bih, ya, maf'ul bih, objek. Nah, ini beda dengan maf'ul mutlak, beda dengan maf'ul li ajri, itu beda ya. Kalau maf'ul mutlak, maf'ul li ajri itu namanya keterangan. Keterangan. Maf'ul li ajri ini keterangan alasan, maf'ul mutlak itu keterangan penegas atau apa begitu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini adalah objek begitu. Kalau objek ya hanya satu, mansub begitu ya. Tidak ada varian-varian daripada objek. Ya. Selain hanya maf'ul bih namanya ya kalau dalam bahasa Indonesia ataupun di dalam bahasa Arab. Kalau untuk nama subjek kan ini banyak ya Bapak Ibu. Jadi saya kira dibanding ketika mudahan mana belajar objek atau subjek dalam bahasa Arab. Saya kira lebih mudah belajar objek. Ya. Nah, kenapa belajar objek? Satu, secara i'rab dia hanya mansub begitu. Nah, secara i'rab hanya mansub, secara nama itu cuma satu aja maf'ul bih. Begitu. Nah, kalau subjek itu banyak namanya. Fa'il, naib fa'il, mubtada, isim kana, dan isim inna. Sekaligus ketika kita belajar nama-nama subjek itu, kita juga harus tahu predikatnya. Begitu. Kenapa demikian? Karena kalau hanya menghafal subjek tanpa tahu predikatnya, ya itu percuma begitu. Karena nama subjek di dalam bahasa Arab itu ditentukan oleh satu, letak predikatnya, letak kata kerjanya di mana. Kalau dia mendahului subjek itu nanti nama subjeknya adalah fa'il dan naib fa'il. Kalau dia didahului oleh predikat, ya, kalau subjeknya mendahului predikatnya, ini namanya mubtada ya. Nah, kalau didahului oleh inna berarti isim inna begitu. Seperti itu, namanya seperti itu. Jadi memang agak ribet untuk belajar subjek dan predikat ini. Dan sebaiknya kita fokuskan ini pembahasan pada subjek predikat ini yang terpenting begitu. Karena struktur kalimat di dalam bahasa Arab pasti tidak akan jauh dari pola-pola seperti ini. Maksudnya tidak akan keluar di luar konstruksi seperti ini ya Bapak Ibu. Begitu. Di luar konstruksi seperti ini. Nah, mau kita belajar sekompleks apapun kalimat di dalam bahasa Arab, dasarnya adalah kita harus memahami subjek predikat atau predikat subjek itu berikut dengan varian-varian yang ada di dalamnya. Ini paling tidak paling dasarnya. Nah, kita sebut fa'il, kita sebut fi'il ma'lum atau misalnya objek. Ini kita sebut sebagai fungsi, Bapak Ibu ya. Ini kita sebut sebagai fungsi. Jadi fungsi itu terkait dengan bagaimana suatu kata itu difungsikan di dalam kalimat. Misalnya seperti at-thalibu di sini. Oke, kalimatnya adalah katanya itu adalah at-thalibu. At-thalibu ini secara kategori dia disebut sebagai isim mufrad. Pertanyaannya, fungsinya sebagai apa dalam susunan kalimat qa'ada at-thalibu? Begitu. Qa'ada at-thalibu. Dia difungsikan sebagai apa di situ? Nah, fungsinya at-thalibu ini sebagai fa'il ya. Sebagai fa'il. Nah, kemudian lalu setelah kita tahu fungsi fa'ilnya ini,
Nah, fa'il ini diisi oleh apa? Oleh isim mufrad. Lalu ciri daripada isim mufrad kalau dia difungsikan sebagai fa'il berarti kan marfu. Apa ya? Secara i'rab marfu. Lalu tinggal selangkah selanjutnya adalah secara cirinya, pemarkahnya itu apa marfu di sini? Yaitu dhamma. Kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi ini mungkin ada pertanyaan kalau sampai di sini. Iya Ustadz, saya Ya. yang nggak paham tuh Ah, yang fi mahali rof'in itu Ustadz. Ya, sama saya juga oh iya, baik baik. yang agak bingung yang fi Iya, mahalina fi sama mahali fi rof'in mahali raf'in itu. ribu yak udu. Ah, Kan fi'il ya. Artinya kan murid itu duduk ya Ustadz ya. betul. Ya, terus Hmm. apa dia itu kenapa di apa fi mahali dia menjadi predikat Seharusnya menjadi Betul, predikat ya. predikat. Hmm. iya, Predikat ya Ustadz ya. Betul. iya. Cuman kenapa fi mahali rof'en ya benar ya. Cuman dia dari fi'il. Iya. Nah, ini kan khobar terdiri dari 3, bisa berbentuk isim, bisa berbentuk jar majrur, dan juga bisa berbentuk fi'il begitu. Nah, yang kita pertanyakan di sini bagaimana i'rab dari ketiga jenis khobar itu. Kalau kita fokus ke yang pertama, isim, maka sesuai dengan kaidahnya mubtada dan juga khobar secara kaidah, secara i'rab itu kedua-duanya adalah marfu. Marfu. Ya, kira-kira begitu ya. Iya, Kedua-duanya itu adalah marfu. marfu. Tapi ternyata setelah ditelisik lebih jauh ketika mengamati komponen-komponen khobar, nah ternyata khobar itu ada isim, ada jar majrur, ada Yes. fi'il, begitu kan. Nah, padahal secara kaidah khobar itu kan marfu. Nah, Marfu. sejauh mana marfu ini berlaku? Ternyata hanya sejauh pada isim saja. Artinya kalau khobarnya berbentuk isim, maka i'rabnya yang normal berlaku pada isim itu. Marfu dengan dicirikan adanya dhamma. Dhamma. Ya, di sini kan. Nah, Jamilun. begitu. At-talibu jamilun. Dicirikan dengan adanya dhamma di sini. Nah, pertanyaannya, khobar ini kan harusnya marfu. Tapi bagaimana ketika khobar itu posisinya ya diisi oleh jar majrur. Begitu. Berarti khobarnya ini majrur dong begitu kan. Bingung Iya. jadinya kan. Iya. Katanya kan mubtada itu marfu. Marfu. Padahal tandanya dhamma. Ini kok cer itu kan. Iya. Tapi kok ada yang khobar yang jar majrur begitu kan. Ini kan seolah tidak konsisten. Makanya untuk mengatasi ini para ulama menyebutnya oke, ini kita sebut jar majrur ya. Disebutnya adalah jar majrur. Nah, kalau jar kan kategori sendiri kan sama dengan marfu kan, majrur itu. Begitu. Maka ini disebut karena dia khobar dan khobar itu marfu, sementara pengisi khobarnya itu jar majrur, ya kita andaikan dia itu fi mahalli rof'in. Ya. Diandaikannya itu fi mahalli rof'in, tapi bukan marfu karena nyatanya kan bukan marfu itu kan jar majrur kan beda sendiri. Begitu. Ini fi mahalli rof'in. Nah, lalu kemudian yang kedua, yang ketiga, ini fi'il. Fi'il kok kenapa di sini disebut fi mahalli raf'in? Begitu. Nah, fi mahalli raf'in bukan marfu juga. Begitu. Sebenarnya kalau kita melihat
secara satu-satu ya, terpisah. Itu bukan dalam bentuk kalimatnya. Kata yaqudu itu kan fiilnya marfu ya, Bapak Ibu. Iya, udah jelas. Udah jelas itu. Iya. Marfu di situ ya. Nah, tapi yang dimaksud marfu di sini bukan dalam pengertian marfu yang di sini begitu. Yang kayak isim begini. Kenapa bisa demikian? Karena bisa saja ya khobar di sini ini fiil yang di sini kita tambahkan lan. Lan yaquda. At-talibu lan yaquda. Kalau di lan yaquda kita analisis satu persatu. Lan yaquda. Yaquda mansubun ya. Bilan. Ya, lidukhuli lan alaihi. Ya, kemudian kan karena masuknya lan jadi kan yaqudu menjadi yaquda. Berarti kan mansub. Lalu kemudian secara i'rab bagaimana? Apakah itu ini secara kalimat itu tetap walaupun ada lan yaquda bentuknya mansub, tapi karena dia itu adalah khobar, sementara khobar itu marfu, tapi diisi oleh fi'il yang sementara fi'il ini adalah mansub oleh lan, maka tetap saja kita namakan dia fi mahalli raf'in. Gitu. Jadi kata di sini yang kita lihat bukan satu persatu dari katanya ya. Karena kalau kita lihat satu persatu dari katanya ya fil fasli majrur begitu. Yaqudu marfu ya, udah jelas itu marfu. Lan yaquda mansub begitu. Tapi problemnya di sini yang kita lihat adalah predikat subjek atau subjek predikat secara keseluruhan, bukan satu-satu itu. Gitu. Jadi kalau satu-satu fil fasli tanpa kita sertakan at-talibu di situ fil fasli, udah itu jar majrur begitu. Tapi karena dia diposisikan sebagai predikat yang bernama khobar dan khobar itu adalah marfu, sementara fil fasli jar majrur yang mengisi posisi khobar, maka kita sebut itu bukan marfu tapi fi mahalli raf'in, diletakkan seolah sama seperti marfu karena dia difungsikan sebagai predikat itu atau khobar. Sama juga dengan yaqudu. Kira-kira seperti itu mungkin Ibu. Apa masih kurang ini misalnya bisa disampaikan Masih pusing Ustadz yang fi'il menjadi fi mahalli raf'in itu. Iya. Oh iya. Ada lagi mungkin? Ya, tanya dikit. Silakan. Saya itu sebetulnya agak confused ya kalau belajar tentang mubtada, khobar, ribet banget gitu rasanya. Jadi akhirnya timbul pertanyaan, apakah ada manfaat lain dari kita mempelajari mubtada khobar itu di samping agar jangan salah membaca membuat sakal gitu ya. Biasanya kan apakah memang mempelajari mubtada dan khobar itu hanya untuk jangan salah membaca atau meletakkan sakalnya gitu kan, atau memang ada manfaat lainnya. Soalnya kalau misalnya kita di baris pertama itu kita kan bisa saja bilang kok ada tolib nuzirul kitab misalnya kan seperti itu. Jadi akhirnya timbul pertanyaan gitu, apakah ada manfaat lainnya gitu, Ustaz. Terima kasih. Oh, baik. Oke. Ya, jadi karena kita kan belajar bahasa, sementara bahasa itu kan terdiri dari kata, terdiri dari klausa ya, ataupun kalimat. Nah, maka otomatis kita juga harus mempelajari bentuk-bentuk kalimat begitu. Nah, ketika kita belajar mubtada khobar, nah paling tidak kita mengetahui salah satu bentuk atau tipe kalimat
di dalam bahasa Arab. Nah, jadi itu selain kita selain nanti itu ya persoalan pada syakal ya, pengaruh pada nanti harokat apa yang akan kita berikan pada satu kata ketika difungsikan sebagai subjek dan kata ketika difungsikan sebagai predikat begitu. Jadi paling tidak dalam mempelajari mubtada khobar itu kita akan mengetahui, ya kita akan bisa mengetahui salah satu jenis kalimat dalam bahasa Arab begitu. Dan ini variannya sangat banyak sekali nanti di dalam teks-teks yang akan yang kita baca begitu. Dimanapun pasti konstruksinya, kalau enggak konstruksinya fi'il fa'il atau jumlah fi'aliyah, ada konstruksinya adalah jumlah ismiyah atau mubtada khobar. Nah, dengan pengetahuan kita tentang ini disebut mubtada, ini disebut khobar. Nah, pada tahap selanjutnya selain mengetahui bentuk kalimat seperti itu akan berpengaruh pada cara bagaimana kita memberikan harokat di tiap akhirnya. Kira-kira begitu, Mbak. Kalau ininya mungkin bisa menjawab apa yang ditanyakan. Jadi pengetahuan mubtada dan khobar itu memang adalah syarat mutlak untuk mengetahui lebih jauh ya ketika kita ingin membaca teks-teks bahasa Arab, karena ini adalah kerangka awal kita membaca. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu kan beda dengan bahasa Indonesia ataupun misalnya bahasa Inggris ya. Dalam bahasa Arab itu ada 3 lapis kita proses membaca itu begitu. Proses membaca itu ada 3 lapisan. Pertama ya kalau dalam bahasa Inggris kan kita baca kemudian paham begitu ya. Nah, kalau bahasa Arab itu kita paham dulu. Paham apanya? Paham nahwunya maksudnya. Paham bentuk-bentuk kalimatnya, baru kita bisa baca itu. Nah, kemudian baru baca ya. Setelah paham, setelah mengetahui, oh ini kata ini dalam kalimat ini difungsikan sebagai subjek. Oh, kata ini dalam kalimat ini difungsikan sebagai objek atau sebagai keterangan. Atau misalnya sebagai predikat. Dengan pengetahuan kita, oh ini sebagai subjek, predikat, objek, keterangan. Ini kita bisa menentukan, oh kalau ini bentuknya adalah predikat, ternyata ini predikatnya berbentuk isim. Nah, kalau konstruksi kalimatnya adalah mubtada khobar, pasti marfu itu. Begitu. Tapi kalau seandainya, oh ini kata ini difungsikan sebagai fa'il di dalam kalimat ini, tapi dia pengisi kalimat, pengisi katanya ini ternyata dari isim jamak mudzakkar salim, maka oh kita bisa mengetahui cirinya itu adalah misalnya wau, una begitu. Nah, kalau kita sudah memahami subjek, predikat, objek dan keterangan di dalam bahasa Arab ini, baru kemudian kita bisa membaca gitu. Baca gitu. Nah, setelah paham nahwu itu, ya berikut juga dengan sorofnya, itu baru kita bisa baca ya, mengucapkan. Nah, setelah baca baru tahapan yang kedua ya memahami lagi. Tapi paham yang kedua ini namanya memahami makna. Setelah kita memahami susunan gramatikalnya, baru kan kita bisa baca. Setelah kita bisa baca kalimat bahasa Arab yang tidak ada harokatnya itu, baru kemudian kita bisa paham makna itu. Jadi untuk memahami sampai ke tahap pemahaman makna ini, mau tidak mau kita harus paham nahwu sorof. Kalau nahwu itu mengkaji tentang bagaimana suatu kata difungsikan di dalam kalimat, berikut juga dengan implikasi harokatnya. Kalau sorof itu bagaimana suatu kata itu terbentuk, ya. Ya, bagaimana ibarat kata kalau sorof itu bagaimana membentuk kata. Tapi kalau nahwu bagaimana membentuk kalimat. Nah, seperti itu.
Nah, ketika kita ingin membaca kitab dalam bahasa Arab, tentu kita harus memahami tataran yang pertama dulu, nahwu dan sorofnya itu. Baru kita bisa melafalkan, wah ini bacanya A, ini bacanya U, ini Una, ini baca Ina. Nah, setelah kita bisa menganalisis sampai ke tahap itu, tahu mana letak subjek, predikat, objek, dan juga keterangan. Baru pada tahap selanjutnya adalah memahami makna gitu. Jadi memang ada 3 lapisan di dalam bahasa Arab itu. Beda kalau bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris kan atau bahasa Indonesia, ya baca, ya langsung tahap baca katanya, ya. Pada tahap selanjutnya baru paham maknanya, gitu. Nah, kalau bahasa Arab ya harus ada 3 tingkatan, gitu. Baca dulu, pahami dulu strukturnya, struktur kalimatnya, baru setelah itu kita bisa membaca. Setelah membaca dan kita paham struktur katanya, gitu. Setelah memahami struktur kata dan kemudian kita bisa membaca, tahapan bacaan selanjutnya adalah memahami makna. Kira-kira begitu. Ada 3 ini. Dan itu semuanya dimungkinkan dengan ya tahapan paling awal kita mampu menganalisis bentuk-bentuk kalimat itu di dalam bahasa Arab. Begitu Pak mungkin. Seperti itu. Gimana Jadi nih? ada keterkaitan dengan makna gitu Ustaz ya. Betul, Memahami. betul. Sebab kadang-kadang khobar itu kan kadang-kadang letaknya jauh gitu kan. Bisa di baris kedua misalnya kan, karena terlalu jauhnya itu khobar itu adanya itu mencari, ya kan. Jadi dengan memahami mubtada khobar itu terkait dengan makna satu kalimat gitu Ustaz ya. Betul. Ya dari situ nanti kita akan bisa menggali makna, karena kan tahapan awal lah kira-kira mubtada khobar itu untuk bisa membaca terus kemudian bisa memahami makna. Seperti itu Pak Mahmud. Gimana Bu Romlah, Bu Syarifah? Apa masih ini? Iya. Berarti di mahali raf'nya, di mahali nasbin itu dia pada dasarnya dia harus, misalnya fi mahali raf'ain itu pada dasarnya dia harus marfu, tapi karena bentuknya jar majrur, berarti jadi namanya jadi fi mahali raf'ain, seperti itu ya Ustaz. Betul, betul. Nah, kalau kita analisis kata per kata, fil fasli jar majrur begitu. Ya. Bukan marfu kan. Tapi karena dia diposisikan sebagai khobar, nah, dan khobar itu kaidah umumnya itu marfu, nah, maka kita letakkan dia fi mahali raf'in. Seperti itu mungkin. Sebenarnya arti fi mahali raf'in itu apa Ustaz? Diposisikan seolah seperti rofa, padahal bukan rofa. Diandaikan gitu ya? Ya, diandaikan, diposisikan dalam i'rab marfu, tapi dia bukan marfu gitu, kira-kira seperti itu. Hanya fi mahal memosisikan, kayak misalnya dalam jabatan ketua organisasi, ketika ketua organisasi apa kan dia bisa dibadal. Nah, dia seolah diposisikan sama seperti ketuanya padahal bukan ketuanya gitu. Ya, misal seperti itu mungkin. Ya. Itu fi mahali raf'in, dan fi sama juga pada tahap selanjutnya ini fi mahali nasbin juga seperti itu ya. Iya, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Ustaz, apa karena dia itu tidak membutuhkan objek? Seperti ini yang paling bawah itu inat toliba yakudu. Yang paling bawah. Ya, betul. Inat toliba yakudu. Enggak. Yang paling bawah dulu Ustaz. Ya, di sini. Oh ini ya. Inat toliba yakudu. Ya, dia kan fi mahali raf'in. Padahal dia itu kan mansub ya. Mananya yang mansub? Anat toliba
yang udu fi Itu mahali marfu kan? karena Marfu. khobaru Marfu inna ya, gitu. khobaru Iya. inna. Khobarina kan marfu. Iya, marfu. Khabar inna. Iya, khobarnya inna kok ya. Nah, Marfu. dia Yang itu isim inna yang mansub. karena nggak membutuhkan objek apa gimana, Ustaz? Oh, tetap juga misalnya kalau di sini kita Ada kasih objeknya ada juga tetap objeknya. Inna taliba yang zuru. melihat apa misalnya gitu. Al-kitaba ya misalnya. Oh gitu. Inna taliba yang zuru al-kitaba. Nah di sini yang zurul kitaba ini fiil dan maf'ul bih ya. Tapi yang zurul kitaba ini adalah ya itu ya kira-kira predikat dan Karena juga dia objek. sebagai khobaru inna. Betul, khobaru inna. Khobarnya inna. Khobar inna kan marfu. Marfu. Nah, tapi kalau yang di atas ini kana talibu yang zuru al-kitaba. Nah, atau yaqudu sama saja. Yaqudu ini kan seharusnya khobar kana itu kan mansub. Iya. Khobar kana seharusnya mansub kan. Seperti misalnya kana talibu jamilan. Tapi problemnya di sini kalau diisi jar majrur, nah ini majrur tetap. Tapi kalau secara kata per kata ini ya jar majrur. Tapi yang kita lihat kan ini kalimat. Ya, kalimat itu kan terdiri dari subjek dan predikat. Dari mubtada dan khobar. Mubtada marfu, khobar marfu. Tapi pengisi khobarnya ternyata ada 3 jenis. Kalau iya, dia hanya berlaku kalau seandainya marfu itu kalau seandainya isim yang mengisinya. Tapi kalau seandainya bukan isim kayak jar majrur atau fi'il, ya itu namanya fi mahalli, tergantung. Kalau di sini kan khobar kana mansub. Nah, maka jar majrur di sini disebutnya fi mahalli nasbin yaqudu meskipun itu bentuknya adalah marfu secara katanya bukan secara konstruksi keseluruhan kalimatnya. Yaqudu di situ marfu, tapi tetap saja kita anggap dia fi mahallin nasbin. Ya, ditempatkan, diposisikan, difungsikan seolah nasab. Padahal dia enggak nasab. Marfu dia begitu. Seperti itu. Jadi ini tergantung pada ini saja. Bahwa yang namanya isim kana marfu, khobar kana mansub begitu. Tapi khobar kana itu kan ada 3 jenis. Mansub itu hanya berlaku pada jenis yang pertama yakni isim. Selebihnya jar majrur ataupun fi'il walaupun posisinya sebagai majrur, walaupun fungsinya sebagai mansub, tapi tetap yaqudu itu marfu sebenarnya. Tapi fi mahalli nasbin. Fil fasli nasab harusnya, tapi dia kita sebut fi mahalli nasb. Fi mahalli nasbin. Gitu. Harus ya jar majrur kalau dilihat kata per kata, tapi di fil fasli jadinya adalah fi mahalli nasbin. Karena dia adalah khobar kana begitu. Seperti itu Ibu. Jadi ini enggak jadi soal di sini misalnya ada butuh objek atau tidak. Fi'il muta'addi atau fi'il apa gitu ya Ustaz, enggak ada pengaruhnya. Enggak ada pengaruhnya di sini. Enggak ada. Betul. Iya. Nah, terus ini fungsi ya, kalau ini keterangan. Kalau keterangan kan ada keterangan waktu dan tempat, jar majrur. Contohnya seperti di sini Bapak Ibu. Ada qa'ada at-talibu ala al-kursiyyi gitu. Nah, kemudian ada keterangan alasan Dhahabtu ilal masjidi talaban lil ilmi. Ini cara membuatnya adalah dengan adanya ini ya keterangan masdar mansub begitu. Dhahabtu ilal masjidi dhihaban. Ini masdar. Dhahabtu ilal masjidi wat taliba. Ini isim mansub wawul ma'iyah.
Dan dhahabtu ilal masjid munta'ilan atau makhuron, ini isim fa'il, isim maf'ul yang menjadi mansub, begitu. Nah, ini namanya adalah keterangan ya Bapak Ibu. Lalu jadi yang namanya mansub itu tidak hanya milik khobar kana maf'ul bih saja atau maf'ul bih saja, tapi juga bisa berupa keterangan tergantung pada keterangannya ini. Kalau maf'ul li ajli ini masdar ya. Maf'ul mutlak ini menggunakan masdar juga. Dhahabtu ilal masjid dhihaban. Saya sungguh-sungguh pergi ke masjid. Dhahabtu ilal masjid talaban ilmi. Saya pergi ke masjid untuk menuntut ilmu. Dhahabtu ilal masjid wat taliba. Saya pergi ke masjid seiring dengan perginya anak itu. Perginya pelajar itu. Kemudian ada dhahabtu ilal masjid munta'ilan atau makhuron. Di sini adalah hal ya, keterangan cara. Bagaimana saya pergi ke masjid? Tuh, pakai sendal gitu ya. Atau pergi ke masjid makhuron, terpaksa. Nah, ini disebut keterangan cara. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau kategori pengisi fungsi di sini. Nanti dulu Ustadz belum paham. Oh iya, silakan. Itu kenapa tolaba menjadi panjang, kenapa tuh Ustadz? Yang mana Ibu? Itu yang nomor 2, dhahabtu ilal masjidi. Oh, tolaban. Tolaban. Gitu. Tolaban. Iya. Tolaban, betul. Tolaban. Dhahabtu ilal masjid tolaban. Nah, tolaban ini kan asalnya dari tolaba yatlubu tolaban. Masdar. Itu masdar ya. Nah, masdar ini kegunaannya itu bisa dijadikan sebagai keterangan. Ya, keterangan. Keterangan apa saja? Ada 2. Bisa keterangan alasan, namanya maf'ul li ajli. Bisa keterangan penegas dan intensitas, namanya maf'ul mutlak. Begitu. Nah, di sini kita lihat dhahabtu ilal masjid tolaban. Dari tolaba yatlubu tolab. Ban harus mansub ya, masdar. Yang difungsikan sebagai keterangan itu harus mansub. Nah, tapi di sini tolaban di sini untuk menunjukkan alasan saya pergi ke masjid. Jadi ini adalah motif dari dhahabtu. Ya, saya pergi ke masjid ngapain? Untuk mencari untuk mencari ilmu. Kira-kira begitu. Itu adalah keterangan. Kirain tolabal itu enggak lihat fathahnya. Iya. Tolaban lila ini betul. Atau misalnya apa? Adhabu ilal baiti. Nah, syauqan li ummi. Adhabu ilal bait. Arji'u ilal baiti syauqan li ummi. Syauqan itu berarti dari syaqo ya syuku. Syauq itu apa Bapak Ibu? Syauqin itu rindu. Arji'u ila baiti. Saya pulang ke rumah. Syauqan li ummi. Karena rindu pada ibuku. Itu syauqan, masdar dari syaqo ya syuku. Begitu. Itu jadi menjelaskan alasan kenapa pergi ke rumahnya. Itu bisa pakai masdar. Makanya saya katakan ketika membahas tentang masdar itu, bahwa masdar itu penting, ya, terutama untuk misalnya membentuk kata keterangan di dalam bahasa Arab. Begitu. Isim fa'il dan maf'ul penting nggak? Penting juga. Karena itu nanti untuk membentuk keterangan cara di dalam bahasa Arab. Begitu. Nah, makanya memang variasi sorof yang seperti itu ya harus sudah ini sorofnya melotok juga ya, harus matang ya Ustaz. Iya. Ya enggak matang-matang amat juga enggak apa-apa. Yang penting ingat gitu. Iya.
Ya. Kemarin malah nggak ikut lagi. Terus kalau Kemarin yang nomor ada. nomor 4 Ustadz, Zabtu ya masih Batoliba. Oke. Nomor yang 4 ini kan cirinya adalah begini. Ada predikat, Predikat. kemudian subjek. Predikatnya kan ada Zabtu. Subjeknya sudah ada di dalam Zabtu ini kan. Ya. Karena predikat dalam bahasa Arab sudah mengandung di dalamnya Semua. kalimat yang terdiri dari subjek dan predikat. Gitu. Subjeknya Itu kan. Ilal masjidi, nah ini kira-kira keterangan waktu dan tempat. Ya, tempat ya. Nah, terus ada wau ma'iyah. Batoliba. Wa. Bersama. Iya. Atau liba isim mansub. Jadi wawul ma'iyah. Jadi waw itu banyak fungsinya. Salah satunya adalah ya ini wawul ma'iyah. Ada wawul atof, waw yang menghubungkan satu kata sebelumnya dengan yang setelahnya dalam relasi yang sama, yang setara gitu ya. Nah, atau relasi yang berurutan misalnya. Si A, B, C, D itu dipakai wa semua berurutan. Itu wawul atof. Tapi kalau wawul ma'iyah itu beda lagi dengan wawul atof secara fungsi. Bentuknya sama, wa, tapi fungsinya beda-beda begitu Bapak Ibu. Nah, kalau wa di sini ini untuk menunjukkan keterangan bahwa yang dilakukan setelah wa yakni at-talib itu beriringan dengan yang apa yang dilakukan pada zahabtu. Pekerjaannya itu beriringan. Artinya apa tuh Ustaz? Saya pergi ke masjid, buat toliba, dan murid itu. Saya pergi ke masjid karena wau ma'iyah, maka kita terjemahkan seiring gitu ya. Seiring. Saya pergi ke masjid seiring dengan perginya anak itu. Gitu. Jadi berbarengan kita, ma'iyah, bersamaan. Kenapa dia mansub Ustaz? Nah ini salah satu daripada fungsi wawul ma'iyah itu adalah menasabkan. Begitu, menasabkan. Ya ada banyak waw kan ya. Salah satu fungsinya ada yang menjarkan. Jadi isim mansub itu ya Ustaz? Iya betul, isim mansub. Waw itu ada yang menasabkan. Ya kayak wawul ma'iyah. Waw itu ada yang merofakkan. Kalau misalnya wawul atof sebelumnya marfu, maka setelah wawul atof itu marfu juga. Waw juga ada yang menjarkan. Kayak wawul qasam. Waw sumpah. Wallahi gitu. Itu kan wal ka'bati misalnya. Nah itu wawul qasam. Nah jadi ada yang merofakkan, ada yang menjarkan, ada juga yang menasabkan. Nah menasabkan ini namanya adalah wawul ma'iyah. Bentuknya sama wawu, tapi fungsinya berbeda. Kalau dia kita fungsikan seperti ini, ya, kalau misalnya pola kalimatnya seperti ini, predikat, subjek, objek, wawu ma'iyah plus isim mansub, sudah pasti ini adalah. Kalau dibaca watolibu bisa juga kan Ustaz? Dhahabtu ilal masjidi wattalibu. Bisa. Saya pergi ke masjid. Saya dan anak itu juga dan anak itu dan murid berarti itu. ini artinya dan. Bukan seiring. Begitu. Bagaimana membedakannya Ustadz? Nah itu loh. Membedakannya pertama kalau secara bentuk setelah waw itu kalau misalnya wawu ma'iyah pasti mansub. Tapi kalau wawu latof nggak mansub. Kalau nggak ada harokatnya, kalau nggak ada harokatnya kan. Nah itu loh kalau nggak ada harokatnya kan. Iya, bagaimana Ustaz? Nah tapi biasanya karena kita mengetahui pola seperti ini ya, predikat, subjek, objek, nah wawu ma'iyah, nah tentunya banyak. Kalau biasanya Bapak Ibu,
biasanya kalau konstruksi seperti ini akan melahirkan wawu ma'iyah. Sudah otomatis Ya, harus tahu itu wawu ma'iyah ya. Wawu ma'iyah, betul. Waduh. Betul. Seperti itu. Jadi kalau saya baca itu buku-buku ini sejarah dalam bahasa Arab dari seorang sejarawan Irak ya, terkemuka itu, sejarawan dari Irak. Namanya sama dengan nama saya. Namanya adalah Abdul Aziz Ad-Duri. Nah, itu punya buku bagus namanya Tarikh Nash'atu Tarikh fil Hadara al-Islamiyah ya. Munculnya studi sejarah di dalam kebudayaan Arab. Itu banyak yang bentuknya seperti ini ya Bapak Ibu. Biasanya sih kalau wawul ma'iyah ini jarang-jarang dipakai. Tapi di buku itu kan buku modern, itu banyak sekali akan ketemu seperti ini. Kemudian di bukunya apa itu ya, kitab Ali Syami An-Nashar itu punya kitab namanya apa itu ya, Nash'atul Fikri Al-Falsafi fil Islam. Perkembangan pemikiran filsafat dalam Islam. Di situ ada itu di bab awal itu akan sering ketemu dengan ini. Konstruksi seperti ini. Zahabtu ilal masjid wa taliba. Nah, hanya saja begini. Itu yang pertama ya Bapak Ibu dari segi bentuknya. Kemudian dari segi makna bahwa kata wa di sini itu artinya ya menunjukkan arti bahwa apa yang dilakukan setelah waw itu dilakukan beriringan dengan yang ada pada kata kerja yang disebut sebelumnya. Dhahabtu. Begitu. Dhahabtu ilal masjid wa taliba. Ini beriringan kira-kira. Pergi ke masjidnya itu beriringan. Begitu. Pergi ke masjidnya itu beriringan. Bersamaan ya. Contoh yang lain kalau di Nahwul Wadih itu ada sirtu. Nah, ini. Wan nila. Sirtu wan nila. Begitu. Apa itu sirtu wan nila? Saya berjalan wanila. Ya, Pak. Jadi si sungai Nil itu mengalir beriringan dengan saya berjalan gitu ya. Saya jalan seiring dengan air sungai Nil itu mengalir gitu. Jadi berbarengan gitu. Seperti itu. Nah, makanya ini disebut ma'iyah. Seperti itu. Nah, Masya Allah. Seperti itu mungkin Bapak Ibu. Iya. Ada pertanyaan lagi mungkin. Silakan. Kalau yang bawah sekali itu hal ya Ustaz ya. Hal. Betul. Kalau yang bawah ini namanya hal. Kalau yang di atas ini kan dari masdar. Kalau keterangan beriringan dari waw ma'iyah dan isim mansub, maka kalau hal ini terbuat dari isim fa'il dan isim maf'ul. Jadi sebelum ya mempelajari hal ya kita harus hafal. Ya? Isim fa'il ya boleh, maf'ul juga boleh gitu ya. Boleh dua-duanya gitu ya. Isim fa'il atau maf'ul. Boleh dua-duanya. Nanti betul semua gitu kan. Boleh salah satu dari dua. Tergantung pada nanti pemaknaannya. Ja'a Ahmadu doriban. Nah, doriban ini kan isim fa'il. Berarti Ahmad itu datang sebagai pemukul gitu ya. Tapi kalau Ja'a Ahmadu madruban sebagai orang yang dipukul ya. Halnya, keterangan caranya. Begitu. Kalau itu muntailan? Ya, muntailan dari isim fa'il dari inta'ala. Yantailu inti'alan fahuwa
Muntailun. munta'ilun. Wadaka munta'ilun. Wadaka munta'alun. Ya. Kalau Ini koharo dulu. yakhiru itu fahuwa kohir. Wadaka makhurun. Begitu. Itu isim maf'ul. Kalau muntahil isim fa'il. Benar-benar. Nah, ini Siang. iya. Ini bisa dijadikan keterangan, Bapak Ibu. Keterangan. Keterangan apa? Cara bagaimana suatu perbuatan dilakukan. Ya. Kita pakai sima fa'il, sima pun. Jadi cirinya apa? Konstruksi kalimatnya predikat, subjek, zahabtu, ini kan predikat subjek. Keterangan. Ya, keterangan. Nah, baru keterangan ini ya. Keterangannya terdiri dari Cara. ya, cara, keterangan cara. Keterangannya ini dibuat dari isim Isim fa'il fa'il. atau isim Kan maf'ul. Tapi mansub catatannya. Begitu. Jalastu 'alal kursi mufakkiron. Nah, aku duduk di atas kursi mufakkiron. Dalam keadaan berpikir. Gitu ya. Nah, jaroitu ilal bait sa'idan. Aku berlari menuju rumah sa'idan dalam keadaan bahagia. Nah, biasanya yaitu keterangan cara bisa dalam arti dalam keadaan. Atau seperti itu, Ibu. Gimana nih, Bu Romlah? Iya, Ustaz. Remang-remang saja. Ya, nanti kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan, boleh nanti disampaikan saja. Nah, walaupun nanti minggu depan ini nanti kan sama Ustadz Saiful ya untuk hiwarnya. Iya. Nanti kalau ada pertanyaan dan lain-lain nanti boleh disampaikan. Ini hari terakhir kita belajar sama Pak Ustadz ya, Aziz. untuk nanti ketemu di semester depan, insya Allah. Lama sekali. Ya, jadi boleh tanya-tanya Japri ini kayaknya. boleh Ibu. Kalau misalnya ini perlu di video conference kan, boleh nanti kita sepakati jadwalnya kapan gitu, nanti di situ forum bertanya untuk ya disampaikan. Begitu. Oke, Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan, ini mohon maaf materinya sebenarnya belum habis. Tapi saya akan ini arrange ulang lah nanti insya Allah di semester berikutnya. Ini untuk yang mau nanti juga bolehlah saya ditagih. Ini masih buku ini masih saya terjemahkan ya Bapak Ibu. Bawahnya apa Ustaz? Ini buku yang Practice Makes Perfect itu yang kita pakai itu. Bahasa Inggris. Iya. Ini lagi sama Ustaz ini. Ini udah lagi saya artikan. Oh iya diartikan Ustaz ya, nanti biar tidak kesulitan. Iya, ini baru. Tapi artinya ke Arab atau ke Inggris, enggak ke Indonesia. Ke Indonesia. Ke Indonesia kan ini sama Ustaz Ajis ini harusnya ya Bromlah ya. Iya. Iya ini mohon doanya supaya cepat selesai aja. Harusnya sih saya targetkan itu bulan kemarin selesai, tapi nggak selesai. Baru 10 baru 10 bab gitu. Nah, tinggal 15 bab lagi Bapak Ibu. Mudah-mudahan akhir bulan sudah selesai. Ya, gitu. Amin. Oke, mungkin sebelum saya akhiri, kalau tidak ada lagi pertanyaan, mungkin ada pertanyaan lagi mungkin Bapak Ibu? Ada 5 orang, siapa nih yang datang terakhir? Ada Bu Siti Sabihah. Oh, Masya Allah, Bu Safi. Yang tadi dicari-cari Bromlah kayaknya. Iya, kenapa? Baru datang. Laptopnya trouble, Bunda. Oh, gitu. Masya Allah. Iya, ini. Tapi Hasi udah pinter.
Yang udah pinter nggak belajar dong, Bu. Ya, betul. Harus belajar terus sepanjang masa ya, Bu Sabihah. Insya Allah. Amin. Iya. Seneng kalau banyak temennya nih. Kalau Iya sendirian dong. nanti nggak bisa belajar kayak kemarin. Iya. Tadi saya sendirian tadi. Waduh, hampir ditutup sama Ustadz. Iya. Untung aja segera datang Bu Sabihah. Kalau enggak jadi belajar deh. Tadi soalnya saya sampai sore itu di sekolah. Kecapean. Ya. Baik, Bapak Ibu. Iya. Untuk selanjutnya nanti kalau berinteraksi dengan saya bisa lewat WA ataupun mungkin Bapak Ibu juga bisa baca tulisan-tulisan saya yang di Dialektika Institute atau ya saya juga ada ini Bu, Bapak Ibu ada lembaga ya namanya Dialektika, itu tiap 2 minggu sekali juga ada kajiannya antara politik antara kebudayaan terus agama sama demokrasi ya. Bahasanya bahasa apa Ustadz? Bahasa Indonesia Ibu. Oh. Nanti bahasa Inggris bahasa Arab. Barangkali ada yang tertarik begitu misalnya ikut-ikut. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dari awal pertemuan sampai terakhir ini. Tapi ini belum ini ya Bapak Ibu. Nanti saya menunggu kepastiannya dari Ustaz. Iya, belum tamat ini. Ini belum khatam. Ya mudah-mudahan untuk semester depan ini bisa lebih tepat lagi dan lebih baik lagi saya menyampaikan materi. Ya, kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Sama Bapak Ibu. Pamit duluan. Iya. Baik Ustaz.